itu kan dia nggak jual apa-apa, cuma jual kepintaran, perbankan gitu. Itu jasa. Kalau perusahaan dagang, dia membeli sesuatu ini tidak dirubah bentuknya, dijual kembali. Beli spidol, jual spidol. Toko-toko kecil beli supermik, jual supermik. Jadi tidak dirubah bentuknya, langsung dijual kembali. Itu namanya perusahaan dagang. Ya. Menjual barang dagang. Nah, kalau tadi manufaktur membeli sesuatu ini dirubah bentuknya. Membeli kayu dirubah bentuknya jadi meja baru dijual. Itu perusahaan manufaktur. Ya, ini pengertian akuntansi sebenarnya. Ya, sudah. Nah, semua ini kan membutuhkan sumber daya. Perusahaan jasa untuk menghasilkan jasa butuh sumber daya. Perusahaan dagang untuk bisa jual barang dagangan butuh sumber daya. Manufaktur semuanya begitu. Nah, sumber daya ini wujudnya apa? Bisa uang, bisa peralatan, bisa gedung gitu kan. Semuanya kan sesuatu yang digunakan untuk menghasilkan jasa. Sesuatu yang digunakan untuk menjual barang dagangan. Itu wujudnya. Nah, tapi kan kita harus tahu ini semuanya wujud-wujud ini, kekayaan ini sumbernya dari mana? Asalnya. Iya kan? Ya, Pak. Enggak salah, Bim. Asalnya bisa dari bos ini, pemilik misalkan. Kan begitu? Iya, Pak. Asalnya bisa dari pemilik gitu kan. Nih. Pemilik misalkan, "Pak, kita butuh meja." "Siap," dia bilang gitu. "Pak, kita butuh mesin." "Siap," dia bilang gitu. "Pak, kita butuh gedung." "Enggak siap." Gitu. Ya sudah, terpaksa dari luar, dari kredit. Bisa dipahami? Oh, bisa, Pak. Kalau begitu, secara logika, misalkan tadi beliau ngasih meja 10 juta, ngasih alat 20 juta, berarti perusahaan punya kekayaan apa? Meja, alat. alat. Nilainya berapa? 30, Ya. 10 dan 20. Ya. Terus tadi, "Pak, minta gedung." "Gue nggak siap." "Pinjam." "Nih gedung." Ya oke, kita pinjam pihak luar. Gedung 50 juta. Berarti sekarang perusahaan punya kekayaan 50 juta gedung, punya alat, dan punya apa tadi? Meja. Meja 80 itu total asetnya. Sisi sini asalnya 30 plus 50. Bisa dimahami? 30 dari pemilik, 50 dari kreditur. Maka wujud sama asal harus selalu sama. Dalam akuntansi, aktiva sama pasifa harus selalu sama. Ini wujud disebut aktiva, asal pasifa. Ini disebut debit, ini disebut kredit. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ya, hebat teman-teman gue semua. Nice. Ya kan? Udah kan sebenarnya? Iya, Pak. Saya bilang susah akuntansi. Iya, Gampang, Pak. Easy. Suruh datang ke sini. Kasih ruang Pak. Sampai sini oke? Oke, Pak. Lanjut. Masih dasar ya, easy. Dibakat Ya, jangka ada wes. Nah, tadi kan, oke, setelah dia tadi mengatakan, "Ini saya kasih meja, ini saya kasih alat, ini saya gedung," dipergunakan, dioperasional. Kalau dioperasional kan, bagaimana? Nah, kalau dipergunakan mengakibatkan munculnya biaya, iya enggak? Untuk ini sesuatu yang dikeluarkan itulah biaya. Tapi kan biaya harapannya apa? Mendapatkan pendapatan. Kalau saya keluar biaya terus, hanya bikin ini keluar tadi kan ya, perusahaan dagang beli supermi dulu, biaya itu. Bayar gaji dulu, biaya itu. Tapi setelah bisa menjual, pendapatan namanya. Berarti dampak dari ini akan mengakibatkan timbulnya pendapatan dan biaya gitu. Kalau hanya muncul biaya, tekor dia. Rugi, Pak. Rugi dia. Rugi, Pak. Tapi pendapatan apakah muncul tiba-tiba? Enggak, biaya dulu ada keluar gitu. Paham ya? Pak. Ini kan kegiatan perusahaan membutuhkan sumber daya. Wujudnya asalnya. Gitu kan?
wujudnya tadi, kas ini asalnya kreditur dan pemilik. Ini kan kita laporkan, ini kan sudah. Nah, nanti hal ini kita laporkan dalam neraca. Berarti kalau saudara melihat neraca, isinya adalah wujud aktiva di sisi debit tadi, di sisi kreditnya adalah asalnya. Itu dilaporkan dalam neraca. Jadi laporan keuangan satu adalah neraca. Isinya apa tadi? Bentuk-bentuk atau wujud-wujud kekayaan perusahaan. Aktiva, kas ini kas ini. Dan sisi kirinya atau kreditnya adalah pasifanya, sumbernya. Ini dilakukan dalam neraca. Nah ini tadi kan pengucuran pendapatan. Ya. Dilaporkan di mana? Di dalam laporan laba rugi. Kalau pendapatannya lebih besar, Di laba. laba, ya kan? Biayanya lebih besar, rugi. Maka laporan laba rugi isinya pendapatan sama biaya. Akuntansi cuma melaporkan dua tadi, laba rugi sama neraca. Laba rugi isinya pendapatan sama biaya. Neraca isinya tadi apa? Kekayaan-kekayaan sama asalnya, kan begitu. Bisa dimengerti. Tolong apa yang disampaikan renungkan dulu 2 menit. Endapkan, renungkan, baru saya lanjutkan. Kalau masih belum jelas, saya ulangi. Silakan. Oke Pak. Merenung ya, belum merenung ya. Tahu Pak. Itu yang dilaporkan di neraca. Dilaporkan di neraca maksudnya kayak kekayaan itunya aja. Neraca. Itunya aja kayak wujud sama asalnya. Wujud. Jam berapa nih? Sampai jam berapa? Nggak tahu. Jam 5. Ada keperluan nih. Pak di sini makan mie. Bukan super mie kalian. Tadi mau diomongin super mie. Pak rapat. Berarti dilaporkan kayak wujud Neraca. sama gitu. Iya. Isi. Pendapatan. Iya. Itu laba rugi. Ya kan? Apa ini perlu saya juga untuk belajar di rumahnya nanti ya? Boleh. Tapi saudara lihatnya jangan ini, jangan yang ini, jangan ini kan begitu, jangan yang ini kan begitu. Di mana tuh Pak? Ada bapak ya? Ya. Cewek semua pak. Sekecil Salah. pil. Apa? Bisa. Ini kan waktu saya nanti orang BRI, biasa trainernya BRI pusat sebelum masuk ke data. Jadi ini laporan keuangan laba rugi tadi sama apa? Neraca. Neraca. Yang ini nggak usah. Ini diabaikan dulu. Sama ini juga diabaikan dulu. Karena nanti untuk advance untuk lanjutan. Kita pada fokus laba rugi sama Neraca. Jadi ya laporan rugi pendapatan dan Biaya. biaya. Itulah laporan laba rugi, ada pendapatan, ada biaya. Pendapatan. Laporan berbondal nggak saya bahas ya. Bisa saya bahas. Neraca isinya apa? Harta. Harta. Bentuk kekayaan tadi. Sama asalnya. Sama Utang. ya. Kreditur kan utang. Modal berarti dari pemilik. Jadi di sisi aktifanya ada harta, sisi pasifanya ada utang dan modal. Aktiva sama apa? Pasif harus sama. 80, 30 dan 50 harus sama kan? Harusnya enggak. Ini contoh laporan laba rugi. Bentuknya begini. Tulis dulu pendapatan. Ya kan? Ini baru beban yang muncul.
mentok ya. Itulah ketemu pendapatnya lebih besar. Pendapatan itu pengeluaran dari jasanya itu ya, Pak? Bukan mendapatkan, dia menjual dapat uang kan Oh, gitu. berarti Total pemasukan semuanya, gitu Pak? pemasukan. Oh. Tetapi namanya pendapatan jangan diidentikan dengan masuknya uang, belum tentu. Menjual secara kredit, apakah uang yang masuk? Saya jual pada saudara, bayarnya boleh besok nih. Berarti uang masuk belum tentu saat itu. Iya. Sama. Jadi yang namanya pendapatan jangan diidentikan dengan uang masuk. Selalu diikuti dengan uang masuk, belum tentu besok. Atau bisa juga pendapatan begini. Oke, saya jual sesuatu untuk mengurangi utang saya ya. Gitu. Ya kan? Tapi pendapatan intinya kita menjual barang, menjual jasa, itulah pendapatan. Jangan diartikan uang masuk, belum tentu. Kalau misalnya ada uang masuk, kebetulan ada penjualan secara tunai. Intinya kita menjual sesuatu, memberikan jasa, itulah pendapatan. Kalau pendapatan itu kan, misalkan tadi ukurannya dari tanggal 1 sampai 31 ada pendapatan ini, tanggal 2 ada pendapatan, tanggal 3 ada pendapatan, digabung, dijumlah, ketemu berapa. Kalau biaya kan juga begitu. Biaya yang terjadi selama satu kurun waktu. Tanggal 1 ada biaya, tanggal 2 ada biaya, ini tanggal di total biayanya berapa? Itu biaya. Tapi kalau neraca nggak begitu. Neraca bukan tambahan, tapi begini. Tadi isinya neraca apa tadi? Harta. Misal tadi masih ya harta kan? Harta ya. Harta utang modal. Misalkan gini. Kas pada tanggal 1 berapa? Kas itu kan kemudian kita gunakan. Berarti berkurang, tambah, kurang, tambah. Nah, kalau neraca tidak dihitung dari tanggal 1 sampai ini, tidak seperti pendapatan